pahami dulu pengajaran Yesus itu. Kalau orang yang itu sudah bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, maka dosanya tidak diingat-ingat lagi. Orang itu sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, kan gitu ajaran para nabi. Selamatlah oh, dia. kuterangkan sama kau. Ada namanya di grup ini si Yosef itu, Yosef orang Yahudi itu. Nggak percaya dia Yesus Tuhan, nggak percaya dia Yesus mati, tapi dia bertobat. Bertobat Yosef ini dari bandel-bandel, dari jahat-jahat, jadi orang baik dia. Lalu ditanya nih dalam iman kekristenan, apakah si Yosef ini masuk surga dengan hanya karena bertobat begitu? Oh tidak, baik kali si Yosef ini, kelakuannya baik, menghormati orang tua, tapi dia nggak percaya Yesus dan kematian dan kebangkitannya. Yesus itu manusia biasa, nggak percaya kami sama Yesus itu, tapi orangnya baik Yosef ini. Apakah Yosef ini masuk surga? Enggak. Sekarang pertanyaannya begini, apa tujuannya Yesus mati di atas kayu salib dalam iman Kristen? Apa tujuannya? Nah itu dia. Nah iya. Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan manusia dari maut, dari alam maut. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana itu? Benar, maksudnya apa? Nah, manusia ini pra Yesus mati, sebelum Yesus mati ini, kalau dia mati itu rohnya itu masuk di alam maut, dia itu belum bisa bersama dengan Allah. Karena hutangnya masih ada. Kau bilang? Sebentar dulu, kau kan sekarang Henok dan Elia sudah duluan ke surga. Sekarang bentar dulu, kau percaya sekarang Abraham sudah minum duduk di surga. Sekarang gini Alif. Enggak, jangan kau ngarang. Jangan kau ngarang, enggak jelas. Aku tanya dulu kau Alif, mana lebih paham kau Alkitab, aku atau kau? Kalau lebih ngarang, saya percaya Anda. Enggak, jawab dulu. Apakah kau lebih paham Alkitab daripada aku? Kau yang Islam Ustadz, kau kan Ustadz ini. Aku Kristen. Apakah kau Ustadz? Kita diskusi. Sebelum Yesus disalib, sudah ada atau belum yang naik ke surga? Biar jangan kita ngawur ngidul. Apakah kan nggak berani jawab. Sebelum Yesus disalib, sudah ada atau belum orang yang naik ke surga? Biar kita tentukan siapa narasumber. Kau atas apakah kau? Itulah makanya. Ayo kita bahas. Kita nggak boleh sombong-sombongan lah. Nggak boleh sombong-sombongan. Enggak, karena gini. Nggak boleh sombong-sombongan. Nanti kau Kenapa saya bantah? Karena ada datanya. Kau menyembunyikan data namanya. Dari tadi kau itu membantah data. Sebentar. Oke, saya tanya. Untuk membuktikan saya tanya. Sebelum Yesus disalib, sudah ada atau belum orang yang naik ke surga? Ada. Nah, berarti sudah ada yang selamat. Sudah ada yang ke surga. Sebentar dulu. Udah aku jawab ya. Sekarang aku tanya kau. Gantian kau jawab aku sekarang. Tanpa adanya penyaliban dosa. Jamal, Feda Aisyah itu jawab. Aku nggak ada ragu-ragu jawab kau. Sekarang aku tanya kau. Apakah kau yang seorang ustadz dan aku orang Kristen? Apakah kau lebih paham Alkitab daripada aku? Jelas itu. Jawab dulu. Tunggu dulu kau Arif. Apakah kau seorang ustadz lebih paham Alkitab daripada kami yang Kristen ini? Jelas. Oke, baik. Akan saya jawab. Ya. Kau lebih paham Alkitab? Saya lebih paham. Oke. Kalau kau lebih paham Alkitab, maka kau sekarang kududukkan sebagai narasumber. Bukan aku. Karena dari tadi kita diskusi. Begini. Udah belajar aja sini sama saya belajar. Aku belajar, biar kami ketawai kau di bawah ini. Yang kan gitu. Biar aku juru tanyanya. Sekarang ku tanya lah dulu kau. Apa Yesus bangkit dari kematian hari apa? Oh, yang bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur itu sebelum hari Minggu. Ya, sebelum hari Minggu. Sebelum hari Minggu. Sebelum hari Minggu ya, berarti dia pagi-pagi ya. Yesus yang bangkit dari kubur ya. Cuma gini perlu dipahami, yang bangkit dari kubur itu biasanya ada hantu. Nanti kan gitu. Sebentar, itu bukan anak Maria itu. Lah Anda lagi nanya kok kayak mana sih? Mau saya jelasin? Oke, silakan. Teman-teman, Alif ini mengakui bahwa Yesus bangkit dari kematian. Oke, deal ya yang berapa ribu ini? Iya, kan saya udah bilang tadi. Yang bangkit dari kubur itu biasanya hantu. Tapi bagi Kristen Anda sebut sebagai Tuhan. Kan gitu. Dibalik doang kalimatnya. Hantu, itu doang, udah. Tanya dulu kau Alif. Apakah kan kau bilang tadi kau lebih paham, lebih tahu Alkitab dari aku. Apakah Yesus bolak-balik mulu. Kamu mau nanya atau gimana? Cepetan kalau mau bertanya. Apakah Yesus mati di kayu salib? Oh iya, Yesus Tuhannya orang Kristen, padahal di situ adalah penjahat. Tapi diimani sebagai Tuhan. Lalu dituhankan oleh si
Oleh siapa di Apakah sini? Yesus Oleh si anak Darel Maria gitu. Apakah Yesus anak Maria itu mati di kayu salib? Yesus anak Maria tidak mati di kayu salib. Yang mati di atas kayu salib itu pendosa. Karena Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan itu mencintai hukum. Tadi kau bilang Yesus mati di kayu salib, sekarang enggak lagi katanya. Ya Yesus, memang ahli. Yesus kan ada nama banyak Yesus. Emang, dengerin. Emangnya yang bernama Yesus cuma anak Maria doang? Lo itu tuh kayak di Indonesia itu kayak nama Udin, nama pasaran. Lo ini ngapain sih? Deklarasi lebih pintar Alkitab dari orang Kristen, tapi menipu Alkitab ini. Lihat nih. Dengerin saya baca dalil dulu ya. Saya baca dalil. Saya baca dalil pengajaran. Nih, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan dia dari segala kesesakannya. Ini tertulis di dalam kitab Mazmur 34 nomor 17. Oke? Bahkan di dalam ayat ini dikatakan di Mazmur yang sama, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ini jelas. Tuhan mencintai hukum. Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sebentar dulu, sebentar. Kamu lagi bertanya, kamu lagi belajar. Kamu kan lagi cuma modal doktrin. Makanya saya coba lepaskan isi doktrin kepalamu. Dengerin dulu. Nah, berdasarkan ajaran para nabi, Tuhan yang mencintai hukum, ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Maka ketika Yesus berdoa, pasti didengarkan oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Itu satu. Kedua, ketika orang yang mati di atas kayu salib dia berseru, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelas berarti di situ bukan Yesus. Karena Yesus orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di mana Yesus berkata dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus yang anak Maria, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kata Yesus. Tapi yang disalib berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti bukan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur tadi juga dikatakan, Tuhan mencintai hukum, dia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus hamba yang dikasihi, tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Makanya ketika ia berdoa di Matius, lalu katanya kepada mereka muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Yesus sujud, maju, berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berdoa kepada Tuhan, sujud dia, mohon kepada Tuhan. Tuhan mencintai hukum, tidak mungkin membiarkan Yesus disiksa mati-matian sebagaimana imannya orang Kristen, kecuali itu orang lain, orang yang terkutuk. Tuhan mencintai hukum, Tuhan mencintai Yesus. Yesus yang dikasihi, tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus, karena yang disalib mati di atas kayu salib itu terkutuk oleh Tuhan. Nah itu, tapi itu Tuhanmu. Yang terkutuk di atas kayu salib itu Tuhanmu. Saya hargai, dan kau beri nama dia Yesus. Saya hargai juga, kan gitu. Tapi saya sedang menyebutkan dan membela anak Maria, orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan cinta terhadap kebenaran. Tuhan mendengarkan doa orang yang dikasihinya. Ia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Beda dengan Tuhannya Kristen yang mati di atas kayu salib, dinamai Yesus, dipuja oleh Kristen, kan gitu, dipajang fotonya di gereja. Justru nah itu beda lagi. Isa itu disalibkan. Di Quran 19 Maryam 15 dikatakan wayumayu apa ini? Jangan so-soan baca Al-Qur'an. Jadi ini kalau dia bisa. teman-teman yang 1400 mungkin ada Islam dan Kristen. Apologet Islam ini semuanya
hanya satu tujuannya, menyangkal iman kekristenan, menyangkal Yesus adalah Tuhan, dan Enggak, saya udah bilang loh. membolak-balikkan. Saya udah bilang. Membolak-balikkan Imannya Alkitab. Kristen, Darel, Mereka jangan kau fitnah ini saya, jangan kau fitnah saya. Saya sudah bilang, Yesus yang anak Maria tidak pernah ditinggalkan Tuhan berdasarkan ucapan dia, perkataan dia. Dia Mereka menyampaikan, Kristen, tetapi dia tidak bersujud dan menerangkan berdoa Al-Quran. kepada Mereka Tuhan. membolak-balikkan Berdasarkan Alkitab kitab di kekristenan. dalam perjanjian lama juga dikatakan, Tuhan mencintai hukum. mereka Ia ini tidak akan hanya pernah mengacak-acak meninggalkan orang Alkitab. yang dikasihinya Mengacak-acak kitab sampai kekristenan. selama-lamanya, kan gitu. Tapi saya bilang saya hargai. Kalau Tuhannya orang Kristen, Nggak boleh itu mati di kau atas kayu mendeklarasikan salib, diri juga lebih ahli di bidang namanya Alkitab sebagai daripada kami. Yesus. Karena Oke? kau ustadz. Nggak boleh, kau Kau tadi kan lagi belajar sama saya. Jadi kau fitnah Yesus, tapi kau bilang kau ahli Alkitab, kan memalukan kau itu. Kau bilang coba. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Betul nggak perkataan Yesus itu? Tunggu dulu, biar kau lihat ini. Hey. Yesus berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Betul nggak? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kamu percaya nggak perkataan Yesus itu? Percaya. Oke. Yang mati di atas kayu salib ditinggalkan nggak oleh Tuhan? Salib. Jawab dulu dengan jujur. Yang mati di atas kayu salib ditinggalkan nggak oleh Tuhan? Sabar. Bukan itu. Yes. Iya. Apakah Yesus disalibkan? Kenapa? Data yang saya bacakan, kenapa Anda berusaha bantah padahal saya sedang membela Yesus? Yesus berkata, dan ia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa. Ia menyertai aku. Ia tidak pernah membiarkan aku sendiri. Kata Yesus. Berarti Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Setuju? Setuju? Setuju, Darel? Oke. Yang mati digantung di atas kayu salib ditinggalkan. Enggak, pertanyaan saya dengerin. Satu lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya dengarkan. Yang mati di atas kayu salib ditinggalkan enggak oleh Tuhan? Tidak. Loh, dia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebentar. Oke, gantian dulu kita. Kan aku jawab. Sekarang aku tanya dulu ke Alif. Ya jangan kau tanya. Ini dulu pahami. Yesus berkata, kau pahami dulu, jangan masalah tentang bertanya. Pertanyaan itu urusan gampang. Betapa pengecutnya apologet ini, nggak berani ditanya. Nah, nggak apa-apa, dibilang pengecut nggak apa-apa. Kau kan lagi belajar sama saya kan? Kau kan lagi belajar sama saya. Pengecut. Oke. Gantian iya nggak apa-apa kau bilang pengecut. Oke, tapi saya udah bilang yang mati di atas kayu salib, saya hargai itu Tuhanmu dan kau namai dia Yesus. Tapi Yesus anak Maria yang mulia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Benar. Udah paham berarti. Sekarang aku tanya, gantian kita nanya kan, kau tahu ganti-gantian kita. Ini ada kau baca dulu nih Alif. Kau bilang kau ahli Alkitab lebih pintar dari pendeta. Apakah Yesus disalibkan Alif sesuai dengan Alkitab? Lah kan kitabmu namanya Yesus yang mati di atas kayu salib. Udah aku bilang dari tadi berkali-kali. Kau ini nggak paham ya dengan penjelasanku dari tadi? Coba bilang dulu. Sudah aku bilang dari tadi, bahkan di Matius 27 ada juga yang namanya Yesus. Dia penjahat kelas kakap. Tapi riwayat hidupnya hilang, tidak dicatat. Oke, itu nggak akan kita bahas. Kan saya udah bilang juga, Yesus yang anak Maria. Darel, dengerin dulu Darel. Ini ajaran Tuhan. Iya makanya saya sudah bilang, dengerin Darel. Ini Alif, kalau kau pernah sebab Tuhan mencintai hukum. Tinggi, etika keilmuan. Gantian dulu Darel. Aku dulu. Ya, etika keilmuan tidak boleh menerangkan yang bukan bidangnya. Jadi kau mengaku ahli Alkitab padahal kau ustaz. Jadi sangat memalukan API ini. Tadi katanya mau belajar, nanya, percaya, dikasih data. Udah dikasih data semua. Kenapa jadi sekarang API menyangkal? Ini adalah komunitas dusta yang hanya membolak-balik Alkitab. Kenapa sekarang begitu ada data kenapa kau menyangkal? Ini Yesus disalibkan, ini Yesus mati nih.
Jangan ad hominem, bantah datanya. Saya sudah bilang, yang mati di atas kayu salib memang dinamai oleh Kristen itu namanya Jadi Yesus. janganlah kau Dari tadi sudah aku bilang membenarkan berkali-kali. Al-Qur'anmu dengan menjelek-jelekan Alkitab adalah sebuah perbuatan yang memalukan. Bukan, dengerin Darel, pelan-pelan. Saya bawa dalil, tinggal kamu Nggak setuju begitu, atau salah tidak. Ini itu. firman Tuhan di dalam kitabmu, oke? Nih, saya Dakwahkan katakan sekali aja. lagi. Nih, di Lakukan dalam dakwah kitab Al-Qur'anmu, tegakkan Al-Qur'anmu, Loh, jangan katanya menjelek-jelekan. mau bertanya tentang Ah, Bible. itu. Karena dusta semua yang dikatakan salib itu dusta, Loh, bohong. mana Anda yang dusta? membenarkan Mana yang Yesus. dusta? Oke. Sekarang saya minta Ini- pertanggungjawaban ke dia. Mana yang dusta dalil yang saya sampaikan? Coba. Kok ini Yesus disalibkan, ini Yesus anak Maria ini yang Enggak, disalibkan ini. data yang tadi saya sampaikan mana yang dusta? Ayo. Kau bilang Yesus enggak, Yesus yang lain, Yesus siapa namanya? Loh, ketika Yesus berkata tidak pernah Nah. ditinggalkan oleh Elohim, oleh Sang Bapa, kau bilang aku dusta? Ya dusta lah. Oh, berarti Yesus bohong. Yohanes Yesus 8 nomor 29 Jadi, dikatakan Alif, Bapa selalu menyertai kalau aku. mau dakwah, Ia tidak pernah dakwahkanlah meninggalkan aku Al-Quran. seorang diri, Bukan kata kau Yesus. membolak-balikkan memelintir Alkitab gitu, Loh, kawan. bukan, dengerin dulu kawan. Hei, Yesus berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan Nggak berani aku. deklarasi. Gini, Liv. Aku pun nggak berani. Kalau ada yang Kristen mengaku Kau lebih sudah paham menguji Alkitab, saya tadi, kurang kau ajar sudah itu. belajar, begitu terima ilmu kenapa jadi pembangkang? Kau ini macam murid Kau tidak memalukan. berguna, Kami ilmu ketawa. nanti tidak bermanfaat. Sudah Jadi, belajar mendengar dapat kau ilmu ceramah, malah membangkang. Tai ku mau keluar. Tai ku mau Membangkang. berak aku kamar mandi dengan ceritamu. Tai ku mau keluar. Dengerin dulu Darel. Kan saya baca tadi dalil ya. Saya baca dalil berkali-kali. Malu lah. Kalau Ustadz terangkanlah. Barel, Begitu Mazmur perbedaannya. Mazmur Akui saja, 37 kami lebih nomor paham Alkitab dari 28. kau. Nah, ini Alkitab kami beda. Tadi Anda bilang bahwa Tadi- mau belajar tadi katanya Alkitab. belajar. Tadi katanya belajar. Gimana sih? Nih, saya baca. Oke, saya juga tampilkan data ya. Nih, Kan saya sudah bacain. disepakati tadi. Nah, turun, nggak ada yang ke-kick, turun. Kabur dia Shalom, kabur. Nggak ada yang ke-kick, nggak ada yang ke-kick. Ya, Shalom, aku izin bertanya nih teman-teman, aku dari pihak Kristen. Sebentar dulu ya. Ini kan tadi dia kan belajar katanya. Mari kita lihat. Di sini di dalam kitab Anda juga dijelaskan. Kalau di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan wa mubarakan aina makuntu. Dia itu diberkahi dimanapun berada. Sementara salib itu kan kutukan atau hinaan. Nah, di sini dikatakan nih, sebab Tuhan mencintai hukum. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Hanya orang fasik yang akan dilenyapkan. Tuhan mencintai hukum di sini. Oke, dia itu selalu terpelihara. Satu, ya kan? Nah, berikutnya juga Yesus makanya berdoa, kan gitu ya? Karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika dia berdoa, dan dia juga disebutkan di dalam Yohanes 8 tadi, saya baca dulu, saya buka ya. Yohanes 8, Ya mau dijawab itu Bang Alif. sebentar ya. Ini yang tadi dia nggak mau paham. Nih. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Memang Tuhan itu mencintai hukum. Doanya dia selalu didengar oleh Tuhan. Mazmur 37 tadi, juga di dalam Mazmur 34. Apabila orang-orang benar itu berseru kepadaku, atau berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Orang benar ini berseru. Di dalam Matius, dia bersujud, berdoa kepada Tuhan. Tuh, dia sujud dan berdoa. Tapi beda sekarang yang disalib. Matius 27, nomor 46, dikatakan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini berarti bukan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Masa teman-teman Kristen gak mau paham kayak gini? Ya, selamat malam Bang Alif. Oke, siap. Ya, aku mau menanggapi kenapa Yesus itu berseru-seru kepada Allah. Karena Yesus itu dalam kodratnya sebagai manusia. Firman Allah itu harus menjadi manusia. Maka dalam kodratnya sebagai manusia, maka Yesus berseru, Eli Eli lama sabatani. Itu dalam konteks keterpisahan keilahiannya. Dengan keterpisahan
keilahiannya, maka Yesus itu dapat dibunuh oleh tentara Romawi. Kalau enggak demikian, tidak ada satupun yang dapat membunuh Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang menjadi manusia. Oke, Bang Alif. Sebentar, Bang Alif. Bang Alif monitor. Berarti Yesus tuh kalah sama Stefanus. Stefanus aja dibunuh, dia nggak ngeluh kayak gitu, dia tetap tabah. Tetapi Yesus bangkit di hari ketiga dan baik. Enggak, saya nggak ngomongin bangkit, ngomongin dia mati. Bang Alif. Kalau Stefanus sendiri, ini kan Bang katanya Alif, muridnya. aku ini baru naik, Bang Alif. Ya Aku saya mau tanggapi bertanya dulu satu dong, saya pertanyaan, tanggapi Bang dulu. Maksudnya saya tanggapi dulu. Yesus disalib, mengeluh dia katanya Tuhan. Tapi Stefanus dalam apa dia kodratnya katakan? sebagai manusia. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tuh, masih hebatan Stefanus. Yesus dianggap Tuhan mengeluh. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan Tidak, aku? karena Makanya saya Yesus bilang itu, tadi, Bang Alif, ini merujuk kepada oknum lain yang dinamai Yesus oleh Kristen. Bang Alif. Tapi saya hargai. Itu iman Kristen, namanya Oke. Yesus. Udah aku bilang tadi berkali-kali. Oke, ku tanggapi Bang Alif ya. Terima kasih Bang Alif. Di Roma 3 ayat 23 dan 25 disebutkan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan penebusan karena iman dalam darahnya. Jadi maka itu Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Bapa itu roh. Karena Allah kami Iya, kalau itu di ajaran Yohanes, Kristen, Bang saya Alif. udah bilang berkali-kali, Bang. Dari tadi udah bilang berkali-kali. Ajaran Kristen, apalagi pakai ajaran Paulus yang sebagai rasulnya juga teladannya sebagai bapaknya, saya hargai itu. Tapi ingat coba, Bang, tanggapi dulu nih poin-poin saya yang tadi. Yesus berkata tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Iya, begini Bang Alif, begini. Saya akan jawab. Kenapa? Enggak, dengerin dulu. Iya, aku sudah dengar dari ditanggapi. tadi, Bang Jawab. Ali. Yesus Aku sudah berkata dengar. tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, betul? Betul, dalam keadaannya Oke, sebagai manusia baik. sebelum disalib. Iya, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Iya, Oke, dia sekarang memang saya nggak tanya, ditinggalkan. sekarang saya tanya, Maka yang itu dia disalib bisa itu jalan ditinggalkan di nggak oleh atas Tuhan? air. Dia Eh, bisa saya tanya, membangkitkan Lazarus dari antara Kok orang ke situ? mati. Bang, Dia Anda bisa, sudah sepakat tadi, Yesus yang anak Maria ketika dia mengajar, dia berkata tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anda setuju? Betul. Sekarang yang disalib itu ditinggalkan nggak oleh Tuhan? Iya, dalam kemanusiaannya Yesus harus ditinggalkan. Iya, saya sampai tanya, ke yang disalib itu keterpisahan ditinggalkan nggak oleh Tuhan? keilahiannya. Aku yang jawab, Bang aku yang jawab. Alif, Aku yang yang jawab. terhormat. Dijawab dulu, yang Bang disalib Alif. itu ditinggalkan Ya, nggak oleh oke, Tuhan? Bang Alif, akan saya jawab. Di Loh, dalam dari tadi saya nunggu jawaban. di dalam Aku yang keimanan jawab, Bang. Kristen, Bang Bang Alif, Joshua. sebentar. Bang Alif, Aku yang jawab. sebentar. Kami percaya bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat, dua keberadaan, dua sifat yang ada di dalam Yesus. Karena Tadi Yesus ketika dia berkata, Bapak sabar. tidak pernah meninggalkan aku, itu siapa? sabar Bang Alif, sabar. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak pernah memberikan aku seorang diri. Itu siapa itu yang berkata itu? Iya, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Baik. Yang mati di atas kayu salib keadaannya sebagai apa? Ya sebagai manusia, dia harus Ya disalib sudah, nggak ada yang dibahas di sini. Poinnya adalah orang yang sedang mengajar di tengah Bani Israel dengan orang yang digantung di atas kayu salib merujuk kepada sosok yang berbeda. Paham nggak poinnya di sini? Karena Yesus sebagai anak Maria yang mengajar di tengah Bani Israel, dia berkata, Elohim tidak pernah meninggalkan aku sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, kata Yesus. Sementara yang mati di atas kayu salib itu berkata, Tuhan meninggalkan aku. Ya, dalam kodratnya sebagai manusia, keilahiannya terpisah. Dia Ya. keterpisahan. Tadi ketika dia sebagai manusia pada saat juga dia berkata, disalib. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Iya, maka itu Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai sekarang. Bang Alif, sebentar. Gini Bang Liar. Alif, Bang Bang Alif. Liar. Joshua, aku bisa jawab Liar. nggak? Aku yang jawab. Oh ya, silakan. Aku di bawah. Gini,
dengan cara apapun Bang Joshua menjelaskan itu tidak paham orang itu karena orang itu Betul. mengandalkan, Karena apa? Karena kalian mengandalkan cara pikirnya itu doktrin. secara Setuju Islam. saya, setuju. Itu Karena jadi tidak akan masuk data terima. sehebat apapun yang kami tampilkan, kalian tidak akan percaya. Karena Ya, doktrin karena- iman Anda, karena Yesus kacamata harus mati di atas Muslim kayu tidak akan salib, bisa terima, menebus karena dosa kacamata kalian. Itu aja gelap. pokoknya. Karena Ya kan? kacamata Muslim gelap. Jadi tidak Iya akan bisa dong, terima. kacamata Itu umat fakta. Islam gitu loh. Sebagaimana Yesus juga orangnya Muslim berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebentar, Putra. Yesus Putra, tidak pernah mengajarkan Tuhannya lebih dari satu. Nah, Bang, iya, oke. Bang kenapa di Putra. sini orang-orang Kristen tidak percaya diri dengan konsep pengajaran pemikiranmu Yesus? Itu konsep Oke, pemikiran baik. Muslim, Islam. Saya pengen uji dulu, pikiran Anda terang atau gelap? Yesus berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Anda Bang, setuju? Bang, aku jelaskan, jangankan Anda, murid Yesus saja tidak percaya dengan apa yang diperbuat Yesus. Anda itu Ya, orang apalagi siapa? kalian. Anda itu Muslim, Anda itu lahir tahun berapa? Makanya dibilang Sebentar, Bang. Murid Yesus aja yang sejaman dengan Yesus sulit percaya, apalagi kalian udah 2000 tahun. izin bertanya. Mana pakai bahasa terjemahan lagi pengajarannya? Gimana sih? Tahu logor Ustadz, tahu, makanya Ustadz kebanyakan Alif, bikin aku ingin cinta. bertanya sebelum aku Biar turun. nggak Q jongkok. Pertanyaanku simpel aja, Bang Ustadz. Ya, nggak apa-apa, mendingan gitu diskusi aja. Tapi Pada walaupun saya saat paham kok, sebentar sebentar. sebelum bertanya sebentar ya. Saya paham kok orang Kristen tidak akan percaya dengan pernyataan Yesus yang begitu indah Jangankan tadi. Anda, Tapi murid lebih Yesus memilih. saja tidak percaya dengan Yesus apa dibilang. Loh, Udah berapa lama kan aku Yesus bersama berkata, Anda, kalian tidak percaya. Gimana Yesus boleh berkata, menyelamatkan kamu, aduh. katanya. Yesus yang Kamu anak kan Maria kata-kata berkata, bilang, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan aku. Tapi kan kalian tidak percaya. Kalian tidak percaya, kan? Begitu Bang Ali. Ini gimana? Jadi kehendak Bapa dengan kehendak manusia itu berbeda Bang Ali. Saya bukan Kehendak ngomongin Bapa kehendak Bapa. meninggalkan Yesus. Bang Simajuntak, oke mungkin Bang Simajuntak kita biar tertib ya. Yesus berkata, Yesus berkata, Sang Elohim, Sang Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Anda setuju nggak? Buka kacamata muslimmu itu biar kau cerdas, biar bisa kau terima Yesus. Kehendaknya Iya. Yesus, Tuhan Yesus berkehendak seperti itu sebagai manusia. Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri, kok kehendak Yesus. Ada fitnah lagi Yesusnya. Loh, Aku dia kan berkata-kata sebagai bukan dari manusia diriku sendiri. berdoa kepada Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jangan kau fitnah Yesus. Betul. Kok seneng banget sih Sekarang kalian saya fitnah tanya, Yesus ketika dia Saya mengajar? nggak fitnah. Janganlah, udah kalian Sekarang hidup saya tanya, pengajarannya kau percaya nggak difitnah, dengan Bibel kami? harus mati Kau percaya nggak terkutuk. dengan Bibel kami? Aduh, kasihan Kamu kali percaya kau nggak ketemu dengan sama Bibel Yesus. kami? Halo, Alif, kau percaya nggak di Bibel kami? Oke, tadi Bang Simajuntak, ketika Jawab Yesus dulu. mengajar tadi di situ, Anda percaya atau tidak ucapan Yesus itu? Dan jangan kau katakan itu kemauan sendiri, bukan. Percaya. Karena Yesus sendiri berkata, aku berkata Percaya. bukan dari diriku Manusia sendiri. tidak pernah ditinggalkan Bapa. Oke, baik. manusia tidak Berarti pernah kalau ada ditinggalkan yang Bapa. berseru, Tuhan meninggalkan Bukan aku, kacamatamu, Bang. berarti Biar itu Anda bukan tahu. Yesus, betul? Itu kehendak Bapa. Karena Kehendak Bapa, betul. Kehendak Bapa. Bang, Kehendak Bang, Bapa meninggalkan siapa saja. ayatnya supaya tadi sudah kuasa berulang-ulang maut itu dibahas. Ada. Sekarang sederhanakan kalimatnya. Sekarang saya Yesus bertanya nih, mengajar. Pak Alif. Bang Sebentar. Saya Poinnya biar simpulkan dapat ya. sebelum bertanya. Biar Nanti kalian biar semua mudah bertanya ya. nggak masalah. Sebentar ya, sebentar. Jadi poinnya adalah Yesus berkata Sang Elohim atau Sang Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Anda setuju? Setuju. Setuju. Ketika ada orang yang berkata Setuju. Tuhan meninggalkan aku, berarti itu bukan Yesus. Setuju? kok nggak Itu Yesus? kehendak Bapa. meninggalkan. Loh, Saya Bang Kayak Alif, mana kalau sih? tidak ditinggalkan Yesus Bapa, saya nggak mati-mati. tadi Anda setuju. Saya manusia. Kalau Jelaskan Bapa tadi, tidak Bang pernah Alif. meninggalkan aku, kata Yesus. Oke? Oh. Bapa tidak pernah meninggalkan aku, kata Yesus ketika dia mengajar. Nah sekarang, kalau ada yang berkata meninggalkan aku, berarti bukan Yesus, betul? Yesus itu Makanya sebagai buka kodrat kacamatamu biar kau manusia. cerdas. Jangan kau pakai kacamata muslim. Kacamata lagi. Sebentar, Bang Putra, Bang Simajuntak, aku ingin bertanya kepada Ustadz dulu, sebentar. Justru Sekarang di dalam gini. Sebentar, justru Bang, di sebentar, dalam Bang. kitab Anda Al-Qur'an, Ini deh, konsili Isa dulu. itu lahir, mati dan bangkit hidup kembali di Quran 19 ayat 33. Itu bertentangan.
Karena di Quran Enggak ada surat 4 bertentangan. ayat 157, Isa itu Enggak tidak bertentangan. dibunuh, tetapi Iya, dan diangkat. tidak Tetapi di iya, tidak Quran dibunuh dan tidak 19 disalib. ayat 33, Isa itu Mm-mm. lahir, mati, Iya. dan bangkit hidup kembali. Itu aku mau bertanya, kapan Oh iya, dia boleh. Isa itu mati? Ya, Diperkuat dengan matinya itu belum Al-Maidah saatnya. 117. Itu perkuat dengan Al-Maidah 117 Ini itu. kalian ini kok bertanya yang satu bernarasi kayak mana sih? Kalian itu bisa tertib nggak sih? Aduh. Ya kalau Nabi Isa sebagaimana juga Nabi Yahya di surat 19 ayat 15, sama-sama lahir, sama-sama mati, sama-sama bangkit. Semua manusia lahir, mati dan nanti akan dibangkitkan. Loh, Nabi Semua akan nggak bangkit-bangkit tanpa sampai sekarang. terkecuali. Tanpa Bang. terkecuali ya. Bang Alif, Semua manusia satu dilahirkan, dua Aku yang jawab. dimatikan, nanti ketiga dibangkitkan tanpa terkecuali. Manusia yang diutus di tengah Bani Israel yang bernama Yesus yang kalian Tuhankan pun dia manusia yang lahir, mati dan bangkit. Semua nanti dibangkitkan. Ya. Bukannya Clear. bukannya kitab itu sejarah yang udah pernah terjadi sejak aku lahir. Yesus sudah lahir, mati dan hidup kembali. Itu sejarah udah komennya. tertulis itu. Anda itu jangan berbohong dengan kitabmu. Bodoh kau itu. Kok berbohong dengan kitab saya? Saya pakai data aja ya. Surat Maryam ayat 33 apa dia? Semoga sejahtera Nih. dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya? Itu sejarah, udah pernah terjadi, udah ditulis itu. Bukan dongeng itu, udah sejarah. Berarti pernah terjadi sejak aku lahir. Ya udah semua, lahir. kan saya udah Dan bilang hidup dari kembali. tadi. Berarti itu sudah Semua nyata. manusia itu satu dilahirkan, kedua diwafatkan, ketiga nanti dibangkitkan. Dibangkitkan Anda itu yang nanti berbohong dengan setelah kitabmu. Kenapa ditulis itu? Itu udah sejarah. Berarti bukan yang akan datang, itu udah sejarah. Iya ayatnya begitu bunyinya betul. Orangnya belum Ya. dibangkitkan. Orangnya belum dibangkitkan. Kan nanti bangkit manusia setelah kiamat. Bang, Yesus juga bukannya berkata pada hari kebangkitan, itu kapan hari kebangkitan saya tanya? Bang sebentar. Alif, Isa Pada ini hari kan datang kebangkitan, kedua kali, Bang kata Alif. Yesus, kapan hari Alif. kebangkitan? Ketika Isa dia itu berbicara menurut terhadap orang Saduki. Al-Quran, dia kan datang kedua kali. Itulah Kapan dia bicaranya, wafatnya? kenapa 2 lawan 1? Ini bukan Tritunggal, satu-satu. Bang, Jangan kan udah bisa tertib mereka dikatakan ini. surat Maryam 33. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir. Kan udah lahir. Mati Iya. dan hidup kembali itu udah sejarah terbukti. Makanya ditulis. Bukan angan-angan, bukan yang akan datang itu. Itu otakmu, Putra, otakmu yang bilang begitu. Bukannya kata Ustaz. Sebenarnya bukannya kitab kalau itu kami sejarah. bahas pakai gramatikal 23 juga sejarah nanti itu, kalian kitab. nggak akan nyampe. Peristiwanya Sejarah itu kan Sebentar, Bang nanti Putra, perkara coba yang akan sebentar. datang. Aku mau Sebagaimana satu juga pertanyaan, Nabi Bang Alif. Yahya. Bang Alif, Bang Alif. Kau nggak hargai temanmu. Kau dibawa dulu. Saya kalau kau di atas nggak hawa nafsumu nggak bisa ditahan. Satu-satu lah. Nah ini juga ini nih, ngomongnya itu yang tertib, gantian diskusinya. Jangan Ini kau Bang, nyerocos coba terus. kalian jelaskan surat Maryam ayat 33 yang dikatakan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu dan damai sejahtera alayya bagiku. Ya ini. Wassalamu alayya dan kesejahteraan bagiku yauma pada hari ulidtu aku telah dilahirkan. Karena kalimat bahasa Arab fi'il madi mabni maf'ul majhul kan gitu. Wa yauma amutu dan pada hari aku akan wafat karena menggunakan fi'il mudhari. Wa yauma ub'atsu hayya dan pada hari aku akan dibangkitkan. Peristiwanya nanti. Itu gramatikal dalam bahasa Arab. Tapi kalau buat kalian kan memang harus sudah mati. Itu masalahnya doktrin di kalian. Saya juga percaya memang ada yang disalib, ada juga yang dibunuh kan gitu. Tapi bukan Siapa yang Nabi disalib? Isa. Siapa yang Di disalib? Yang situ. diserupakan siapa? Mana datanya? Coba jelaskan. Anda jangan Nah, dong. gitu dong. Siapa datanya? Santai. Siapa datanya Santai yang pertanyaannya. disalib? Santai pertanyaannya, santai, Coba itu santai. dong, Iya coba. Al-Quran. Oke, baik. Saya sebutkan ya. Siapa yang Oke. digantikan? Coba. Anda jangan dongeng. Saya nggak dongeng, Bray. Yuk kayak dikejar kereta. Coba lu buktikan datanya. Siapa yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaul. siapa? Coba jelaskan.
Kalian kan nggak percaya Yesus disalib. Katanya digantikan dengan menyerupai siapa orangnya. Anda itu jangan Oke, dongeng. ya udah berarti kalian nggak perlu ayat ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Isa alaihissalam itu wama qataluhu wama sholabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya. Akan tetapi yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka, Siapa itu orangnya? orang lain. Siapa itu orangnya? Jelaskan. Al-Quran tidak menyebutkan namanya, tapi saya bisa menemukan jawabannya. Siapa? Anda jangan Oke, mengarang. Oke. Iya, pelan-pelan, sabar. Untuk memperkuat Saya- itu Yesus itu apa? Sabar. Al-Maidah 1:7. Sabar. Di sini 1:7 disebutkan, sabar. Di sini disebutkan Isa putra Maryam tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Al-Quran tidak menyebutkan nama, tapi saya tahu namanya. Baik, Berarti saya Anda akan mengarang siapa orangnya? sebentar. Anda mengarang. Saya tidak akan ngarang. Apa katamu? Iya, Apa dengerin coba? dulu pertanyaan saya sama Anda. Siapa yang mati di atas kayu salib? Menurut iman kami Yesus. Nah, itu dia namanya yang diganti. Itulah nama yang diganti dari Nabi Isa. Kau namai dia Yesus. Sekarang Tuh, saya tanya Anda. jelas. Udah, Yesus dengan jelas. Isa itu sama enggak orangnya? Loh, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dengar dulu. Yang Jawab lain pertanyaan. tadi, yang Yesus disalib dengan Isa itu sama enggak sosok orangnya? yang diserupakan. Ternyata Orang yang sama namanya enggak? juga diserupakan. Udah. Orang Jadi yang sama enggak? ketika Al-Quran tidak menyebutkan nama, sosok pengganti dinamai oleh Kristen. Namanya Yesus. Udah, selesai. Makanya saya bilang logika Anda itu cacat. Loh, kok cacat? Kenapa? Jadi Anda tidak setuju kalau yang disalib itu Yesus Ini bilang. namanya? Saya tanya Anda. Enggak pelan-pelan. Yesus. Anda setuju Pelan- enggak? dengar. Yang kau imani itu namanya Yesus yang mati di atas kayu salib. Ah, sekarang Yesus dengan Isa itu sama Ya, orangnya. jadi ragu dia. Jawab dulu. Kau juga dulu logikamu cerdas nggak kau? Yesus sama Isa itu sama Iya. nggak? Sama. Oh, Nggak sama. ya jelas ketika dia mengajar sama. Jawab dulu, sama apa enggak? Sama. Sebelum peristiwa penyaliban sama itu. Di satu sisi kamu percaya kitab saya, satu sisi nggak percaya. Kamu kan saya bilang cacat Loh, logika Anda itu. Yang kita bahas kan yang disalib, bukan ketika dia mengajar. Karena di dalam Al-Quran disebutkan memang ada dua sosok. Satu yang diselamatkan, kedua yang mati di atas kayu salib. Yang diselamatkan namanya Nabi Isa alaihissalam. Yang mati di atas kayu salib tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan oleh Anda. Namanya Yesus. Ternyata namanya juga diserupakan. Ya udah kelar. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kita saling menggenapi ya. Kami mengimani utusan Tuhan yang diselamatkan. Kau mengimani pengganti utusan Tuhan itu. Kau nama Yesus dan kau Tuhankan. Silakan. Jadi Tuhanmu adalah sosok pengganti nabiku. Udah selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sementara Yesus yang di mulia kitabmu yang selamat. ditulis Yesus itu apa? Di surah Al-Maidah 1:7. Kenapa jadi ditolak? Dengan itu, Anda itu berbohong dengan kitabmu. Maksudnya Baca putra. Al-Maidah Al-Quran kok yang bilang? Al-Quran yang bilang? Al-Quran yang bilang? Putra begini, Baca Bang dulu Ali. Al-Maidah Wa 1:7. qaulihim Ada Kitab apa? Bang dan Ali, Allah ada menghukum berapa yang mereka. diangkat? Kitabmu sementara Karena kitabmu menulis. Al-Quran menyebutkan Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka berkata, kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam utusan Allah. Lalu Al-Quran menyebutkan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan Sekarang tetapi baca yang Al-Maidah dibunuh dan 1:7. disalib itu adalah Al-Maidah orang yang 1:7. diserupakan Baca dulu. dengan Nabi Isa. Oke? Tadi di sini kita sudah berdamai. Sosok mulia Nabi Isa putra Maryam diselamatkan, tidak disalib dan tidak dibunuh. Sosok penggantinya dia memang mati dibunuh di atas kayu salib, dan itu yang menjadi Tuhannya orang Kristen. Tapi buat kami itu sosok pengganti Nabi kami. Jadi pemeran figuran lah kalau di artis itu kan. Kau namai juga sama gitu ya. Silakan itu Tuhanmu. Maksudnya putra itu Bang Alif, ada berapa yang diangkat secara kitabnya Bang Alif ke surga? Karena di kitab kami cuman satu yang diangkat, namanya Elia. Ada Henok juga. Lanjut bentar ya, aku ambil minum. Gantian. Alif.
Iya. Iya, Dek. Kenapa? Iya, kenapa? Islam anjing. Si Putra langsung bengong. Anjing. Putra bengong, guys. Anjing Islam. Jangan bawa ajaran Kristennya di sini lah. Kita lagi diskusi. Kalau mau benci jangan di sini. Ini forum diskusi, ya. Wih, ajaran kasihnya keluar banget. Ini contoh ya dari Kristen yang suka katanya ajaran kasihnya begitu. Turunkan itu host, nanti kena Bennett, Rum. Iya. Putra udah sadar. Putra, kita damai aja. Nabi kami itu tetap mulia karena Al-Quran menyebutkan kan. Dia itu kan tadi saya sudah sebutkan. Wa mubarakan aina ma kuntu, dan aku diberkahi dimanapun aku berada. Gak mungkin dia disalib. Itu Nabi Isa alaihissalam kan gitu. Tapi kalau tadi Tuhanmu yang mati di atas kayu salib, kita hargai, tapi itu sosok penggantinya. Udah gitu aja. Berarti di kitab Bang Alip banyak yang diangkat ke surga tanpa kematian gitu ya. Sebenarnya bukan ke surga tapi ke langit. Di sebuah dimensi yang kita tidak menjangkaunya, kan gitu. Langit. Belum. Sementara Belum di ke kitab surga. pandai Berapa Bang Alip? Yesus itu wafat. Ya kan tapi Nabi Anda Isa nggak kan nanti percaya. akan datang kedua kalinya. Dan makanya disebutnya ke langit bukan ke surga. Jadi Ya itulah yang kami nantikan. yang dipahami Kenapa oleh Anda umat tidak Islam, percaya itu? semua manusia itu pasti akan mati, akan wafat. Cara wafatnya kita tidak semua tahu, kan gitu. Ini, Bang. Itu bagian dari perkara urusan Tuhan. Aku pernah dengar ceramahnya Ustadz yang mengatakan, ya, kitab suci itu 2/3 itu sejarah yang udah pernah terjadi, makanya ditulis 1/3 firman. Jadi surat Maryam ayat 33 itu kisah nyata yang udah pernah terjadi sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Anda harus paham dengan itu, Anda jangan berbohong dengan kitabmu gitu loh. Loh, udah selesai dari tadi kok diulang lagi? Kita mau mundur lagi, ngulang lagi. Ya artinya kan kita percaya bahwa Yesus itu udah habis Dengar mati dulu, Bang bangkit. Putra. Bang Putra, Isa dalam budaya Islam, dalam ajaran Islam itu belum mati, Isa masih belum. Bang, Nanti baru Anda diwafatkan. tidak percaya dengan kitab Anda. Coba baca Al-Maidah 117. Di situ dikatakan wafat. Wafat itu bukan mati. Iya, itu belum. Isa belum mati. Dalam budaya Baca Islam. surah dalam- Al-Maidah 117. Oke, baik. Saya coba tanggapi. Ya, itu kan bahasa ada makna wafat itu ditidurkan. Emangnya Yesus ketika berkata mati, Kapan orang itu mati wafat beneran? Itu ditidurkan, bro. Pahlawan kita sudah wafat di medan pertempuran. Berarti tidur pahlawan kita Ya itu yang benar. Itu kan makna lain dari palama tawafaitani kan gitu. Wafat itu ya matilah. Nah terus Bodoh kamu. Yesus sendiri berkata orang mati menguburkan orang mati itu gimana coba? Bisa nggak orang mati menguburkan orang mati? Saya tanya. Masa Anda mau bilang Yesus bodoh? Kan nggak mungkin. Coba, Sekarang saya- kenapa? Dengar dulu. Satu sisi kaum percaya dengan kitab saya, satu sisi kaum dikritisi kan. Bukan, itu kan sebuah bahasa yang Pak, digunakan. itu cacat logika. Satu Nah, sisi kau oke. berdebat percaya, satu sisi kau Kalau kritisi. begitu kan saya penting. tanya, Yesus berkata di Matius 8:22, dia katakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, itu maksudnya gimana? Berarti Anda percaya dengan kitab saya? Jadi ketika Buktinya bertanya Anda- percaya berarti dari tadi Anda percaya dengan kitab Gini. saya gitu? Gini, saya uji logikamu. Enggak, kau lucu sekali kau ini. Ini sedang ini gini loh Bang. Biar otakmu itu tidak terkungkung sebuah doktrin, kan gitu. Karena di dalam Islam itu contoh kami tidur diibaratkan wafat. Itu kan bahasa doanya begitu. Kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sejak kapan wafat itu tidur? Sejak pahlawan kita Ya sudah kan wafat itu medan bahasa pertempuran. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, Bro. Saya tanya, kalau mati itu apa mati? Saya tanya. Jadi kalau Enggak, saya tanya dulu. Kalau mati emang apa maknanya mati? itu masih tidur di medan Saya pertempuran. tanya, mati itu apa mati? Anda itu jangan ngeles lah, jangan ngeles. Bukan ngeles. Mati itu apa maksudnya mati? Mati berarti tidak bernyawa. Terus Yesus bilang orang mati menguburkan orang mati itu gimana maksudnya? Jangan kau pakai referensinya pakai kitab saya. Anda kan percaya dengan itu.
Lah, Mas, bukan. Jadi Yesus tuh lagi sembarangan ngomong, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya gimana? Kok orang mati menguburkan orang yang tidak bernyawa kuburin orang? Maksudnya gitu, orang di kuburan itu bangkit, ada orang mati, dia itu gali kubur gitu. Jadi iman kami itu tidak semua logika, bro. Tidak bisa logika. Kenapa saya Ini bilang bukan begitu? logika, ini bahasa, Yesus kan bahasa. saja. Kan bahasa dulu. itu kan katanya ada perumpamaan, ada kiasan, kan gitu. Ada peminjaman istilah, kan gitu bahasa. Makanya gini. Al-Quran kata falam tawafaitani itu ada makna. Namanya lafdul mustarok. Satu kata ada beberapa makna. Di ayat lain dikatakan ketika Allah mewafatkan aku di waktu malam, maksudnya menidurkan kami di waktu malam. Gitu. Jadi ketika Allah menidurkan, maknanya tidur. Kan gitu, karena tidur diibaratkan wafat. Tapi kalau Anda menolak penjelasan Al-Quran seperti ini, bahaya. Yesus sendiri berkata, orang mati suruh nguburin orang mati. Jadi orang Kristen kalau ada yang mati, nggak boleh kita gali kubur. Orang yang di kuburan yang suruh gali. Nah, oke, saya ikutin bagi kamu ya. Coba dulu buka KBBI, apa artinya wafat? Biar terjawab. Lah kan KBBI, Jangan Al-Quran ketawa kan Ustadz KBBI. Alif, geli saya, panas hati saya, jangan ketawa. Akan jadi ngeles Anda kan. Biasanya kalian kan rujukannya pakai KBBI kalau menerjemahkan kitab kami. Nah, sekarang saya arahkan Anda ke situ, Anda ngeles. Memang kata falama tawafaitani itu dalam bahasa Al-Quran itu memang KBBI rujukannya. Memang Al-Quran rujukannya KBBI. Monggo Kang Baal. Macet ya. Atau Kang Dito, monggo lanjut gantian. Kang Baal kerja Baal. Tadi udah kelar itu yang dia bangga itu tadi. Siapa nama penggantinya? Udah kelar. Udah. Kita udah damai kok di situ, ya. Kita hargai. Lagian kita nggak butuhkan sosok figuran, kita tokoh utama kok yang dicari, yang diikuti. Udah. Semoga Kristen nggak nanya-nanya lagi ya. Siapa yang mati di atas kayu salib? Siapa nama penggantinya kan gitu? Siapa nama pengganti Nabi Isa di Anisa 157? Ternyata kalian sendiri yang ngasih jawaban. Kalian sendiri yang nyebut Yesus mati di atas kayu salib. Ya itulah namanya, udah kelar kita. Tapi di situ adalah maksudnya sosok pengganti menurut Al-Quran. Al-Quran tidak nyebut nama, kalian yang sebut nama. Oke. Tapi Ustadz Alif jangan sampai ketawa lah, sakit hati saya. Ketawa itu tanda happy. Jadi sepi gini. Iya, Putra lagi merenungi nasib gitu. Nangis. Anaknya yang nangis. Enak diskusi gitu itu, di kondusif gitu, santai gitu. Keras-kerasan nggak apa-apa, tapi keras yang kondusif itu ya. Lanjut. Ya, itu Putra lanjut. Saya nyimak aja. Sambil ketawa-ketawa. Ya. Putra, buka mute kau tuh. Kau dijelasin Putra, berkali-kali. asyhadu. Putra. Ya, sambil kita nunggu Putra mungkin saya jelasin sedikit ya masalah yang tadi yang diperdebatkan Kang Dito tadi itu. Masalah apa? Yang pikul salib kan. Ya, jadi begini kawan-kawan ya. Jadi memang kondisi proses penyaliban pada saat itu ya diceritakan di beberapa buku. Memang simpang siur. Makanya salah satu aliran Kristen awal ya yang berdiri pasca hancurnya Bait Suci kedua Israel ya itu memang ada beberapa yang tidak meyakini bahwa yang tersalib sebenarnya adalah Yosua Masia begitu. Bahkan dijelaskan dalam salah satu buku karangan Santo Irenaeus ya judulnya Adversus Heresis yang sebenarnya memang buku ini pro Kristen ya untuk menjawab beda itu, tapi ada sebagian narasinya yang justru ya penulis buku ini tidak menyadari bahwa tulisannya ini sebenarnya justru memperkuat ya bukan menghadang bidah kan begitu. Jadi Kristen Basilides adalah salah satu Kristen yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Simon orang Kirene kan begitu.
ya, karena menurut budaya Yahudi ya, siapa yang tiba memikul salib ya pada tempatnya, maka dialah yang disalibkan, kan begitu menurut budaya Yahudi ya. Sementara yang memikul salib menuju Bukit Golgota itu adalah Simon orang Kurene. Jadi di sini ada silang pendapat antara beberapa pada saat itu bapak-bapak gereja, kita katakan bapak gereja ya, atau bapak-bapak Kristen, bahwa sebenarnya memang penyaliban itu sudah terjadi kesimpang siuran. Jadi mereka sebenarnya tidak tahu juga siapa yang disalib. Ya, mereka tidak tahu. Seandainya mereka pastikan, tentu aliran-aliran Kristen awal itu pasti semua menyetujuinya, kan begitu. Hanya masalahnya dalam budaya Yahudi yang perlu kawan-kawan ketahui, Yahudi sendiri tidak pernah mengakui menyalibkan Yosua Hamasia. Ya, bisa dibaca di kitabnya ya. Jadi mereka hanya mengakui bahwa merajam lalu menggantungnya di pohon, kan begitu. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah gantung di pohon sama dengan salib? Kan begitu. Jadi narasi-narasi ini dirubah nanti kira-kira masuk di abad-abad keempat, kan begitu ya. Sementara memang kalau kita lihat sejarah ya, budaya Yahudi mengatakan bahwa penghukuman seseorang ya yang melakukan tindakan kriminalisasi yang dianggap berbahaya bagi negara, memang itu hukumannya digantung di pohon, dan modelnya juga lurus, bukan seperti tanda tambah begitu, kan begitu. Hanya sebagian besar aliran Kristen terutama Saksi Yehova itu tidak pernah mempromosikan atau mengajarkan bahwa Yesus disalib itu bentuknya seperti tanda tambah, tapi lurus ke atas ya, tiang pohon yang kering, kan begitu. Jadi memang ada kesimpang siuran. Kenapa? Karena memang saksi-saksi di masa itu banyak yang dibungkam oleh tentara Roma. Jadi pada saat itu memang Yunani atau Roma ya itu mempunyai otoritas ya yang besar terhadap kekuasaan. Jadi sebagian sejarah itu dihilangkan. Kenapa bukti-bukti empirisnya ini dihilangkan oleh Roma? Karena memang Roma sudah punya niat untuk mengasimilasi budaya. Menurut tulisan Tacitus dan Herodotus ya, memang salah satu ya kebiasaan Roma itu memang selalu mengasimilasi budaya bangsa-bangsa jajahannya. Salah satunya adalah budaya Israel dengan mencuri kitabnya, mengasimilasi paksa namanya. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami kawan-kawan ya, bahwa memang ya proses penyaliban itu memang simpang siur, bahkan itu sampai di abad keempat. Karena kenapa? Karena banyak saksi-saksi yang memang sengaja dibunuh oleh pasukan Roma pada masa itu. Nah, itu begitu kira-kira sedikit dari saya. Silakan lanjut Ustaz Alif. Sampai kiamat juga kalian tidak akan percaya dengan iman Kristen. Itu udah satekan itulah. Ya, orang Kristen sendiri juga, orang Kristen sendiri, Putra, orang Kristen sendiri juga harus tahu. Yesus waktu di bumi itu nggak tahu Kristen. Betul ya? Memang kau bodoh, saya bilang. Kenapa saya bilang bodoh? Kristen itu pengikut Kristus. Yesus itu tidak kenal Kristen. Dari dulu saya bilang Anda itu. Baik, kita diskusikan apakah Kristen ini pengikut Yesus. Sementara di Bible, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25, 26. Di situ ditegaskan bahwa Barnabas. Makanya saya bilang gantian dulu, jangan framing, kita maunya diskusi baik-baik. Jangan selalu menyerang personality, nggak bagus. Orang Kristen itu diajarin jangan menghakimi. Orang Kristen itu diajarin jangan menghakimi. Jangan kau sudah tua bangkotan mau menghakimi orang. Diam dulu, gantian kita bicara. Berarti menurutmu Tuhan pernah membuat agama? Kalau Tuhan membuat agama, menjadikan satu agama, menginginkan menghendaki suatu agama, di Islam dikatakan inna dina 'indallahil Islam. Pertanyaan saya, Tuhan pernah nggak membuat agama? Itu jawabannya. Pernah, tidak. Itu aja, jawab. Tuhan menghendaki untuk makhluk ciptaannya diberikan aturan disebut itu bukan agama. Jawaban. Longran itu. Kau bertanya, oke, kau kembalikan lagi samamu. Berdasarkan literasi di dalam Bible, Yesus mengatakan Matius 5 nomor jawab 19. Dulu pertanyaanku, Tuhan pernah nggak membuat agama? Aku lagi menjawab, Kristen dongo.
Aku lagi menjawab. Itulah kebodohanmu. Yang Aku saya lagi jawab menjawab, pernah. Longor. Tidak itu doang. Coba jawab dulu. Saya lagi menjawab. Kau jangan ganggu, botol. Jawabannya jangan panjang. A atau B itu aja. Kenapa kau atur jawaban orang? Iya itu itu yang saya butuhkan. Benar apa iya, enggak? nenekmu kiper. Berarti Anda tidak bisa menjawab pertanyaan. Kristen ini, waktu Yesus ada di bumi, Kristen itu belum ada. Kisah para rasul. Itu kamu. Kapan Yesus itu punya agama? Ngomong apa sih kau? Ngomong gak lancar. Itulah mindsetmu itu. Ngomong. Ini loh. Agama. Kalau orang Kristen, agama Kristen itu buta pengikutnya. akan Bible-nya sendiri. Makanya Pada waktu orang Islam mengatakan, merujukkan kepada kitabnya. Kisah para Rasul pasal 11 nomor 25. Di situ dikatakan Barnabas pergi ke Tarsus menjumpai Paulus. Nah, Pak, saya bilang Setelah Paulus ketemunya dia, Barnabas bertemu dengan dia, ia mengajaknya ke Antioquia. Dengarkan. Dongok Anda. Dito, kau dongok kau. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, saudara. Kalau mau diskusi, bergantian. Mau Kalau mengkritisi kan dongok namanya itu. saya tidak mengkritisi, saya merujukkan kepada Bible saudara, Kisah Para Rasul pasal 11, nomor 25 dan juga nomor 26. Di situ Barnabas, itu kau namanya dengarkan mengkritisi baik-baik. tertulis, Bukan tapi kamu tidak percaya kau yang dengan... Astagfirullahaladzim. Dengarkan dulu kita bicara ya. Pahami poin yang saya ajukan. Saya lagi tidak menggoncang iman Anda. Saya mengajak Anda memperhatikan Bible yang Anda yakini sebagai kitab suci. Tentang Kristen, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25 dimulai dari Barnabas pergi ke Tarsus, ingin menjumpai Paulus dan bertemu dengan dia. Coba dikoreksi, naik ke sini bawa Bible, jangan bawa congor. Diam dulu, perhatikan Biblemu. Jangan panggil aku abang, aku bukan kakakmu. Mas, dengarkan dulu. Pertanyaan aku tadi. Sabar dulu, kita bahas tentang Kristen. Yang kau anggap Kristen ini pengikut Yesus, maka kau dengarkan dulu, kau perhatikan. Tadi kan statement Anda, Yesus itu tidak mengenal Kristen. Iya, tidak mengenal Kristen. Ya Yesus sudah, itu kan kalau Yesus nggak kenal Kristen. Ya kenapa tiap hari kau tanya itu? Makanya Anda itu dongo. Kenapa kamu jadi Kristen sementara Yesus nggak tahu Kristen? Kamu cacat. Kenapa Anda mengatakan Anda pengikut Yesus disebut Kristen, Yesus sendiri nggak kenal Kristen? Kenapa dongo jadi orang? Aduh. Yang kutanya samamu, kenapa kamu Kristen sementara Yesus nggak tahu Kristen? Aduh, itu kalau bodoh memang gini lah sudah. Makanya dibilang hadis lebih baik kita melawan 1000 orang pintar daripada 1 orang bodoh seperti Anda. Kau cuma congor aja. Kutengoknya rupanya gigimu itu sudah hilang 4 di belakang. Jadi kau sudah ompong rupanya. Kalau gigi sudah ompong, otak itu tinggal separuh. Bukan hanya separuh, sebiji sesawi otakmu. Gak enak kan diskusi begitu? Kau sudah tua, Bre. Gigimu sudah ompong itu kurasa. Jadi kalau gigi sudah ompong, makanmu udah bukan makan nasi, tapi makan bubur. Enggak. Anda itu... Kalau makan bubur, otakmu jadi kayak otak ubur-ubur. Kalau mau diskusi, kita perhatikan. Kita pakai poin. Kau mengatakan, otakmu yang isinya ubur-ubur, mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Bible mengatakan Kristen itu adalah murid-murid Barnabas dan murid Paulus. Biblemu yang mengatakan bahwa Kristen ini pengikut muridnya Paulus. Terus? Apanya? Makanya kau dengarkan, kau perhatikan. Ini kita bicara Biblemu. Kau sudah tidak meyakini Biblemu. Kau sudah nggak mau bicara Biblemu. Karena kebuka, ternyata Kristen itu bukan pengikut Yesus. Gini, tapi Bang, pengikut Paulus. Aku kan udah pernah bilang, seumpamanya banyak bacot. Cuman otak sebiji sesawi. Kalau di mute aku turun, Ya turun aja.
Siapa juga yang Nah, butuh gini, kaum? analoginya seperti pengadilan. Apa definisi Kita- analogi apa? Coba kau terangkan sama aku. Apa definisi analogi? Kita hadirkan seorang saksi untuk Budek. Budek. Kutanya samamu, apa definisi analogi? Kau cuma bisa mengucapkan, tidak ngerti artinya. Apa analogi? Jadi pemahaman orang Kristen secara halusinasi, mereka mengatakan dirinya pengikut Yesus. Tetapi di Bible, faktanya Barnabas pergi ke Tarsus, menjumpai Paulus, dan ketemu sama dia, mengajaknya ke Antioquia. Mereka setahun lamanya bersama-sama jemaat dan mengajarkan banyak orang. Murid-murid itu disebut pertama kalinya Kristen.